Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelika Patricia Irot, mahasiswa aktif Prodi D3 Kebidanan tingkat 2A Poltekkes Kemenkus Manado. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang perubahan fisiologis apa saja yang terjadi pada masa persalinan. Selamat menyaksikan. Perubahan fisiologis pada masa persalinan yang pertama adalah tekanan darah. Tekanan darah meningkat selama kontraksi disertai peningkatan sistolik rata-rata 10-20 mmHg dan diastolik rata-rata 5-10 mmHg. Pada waktu-waktu di antara kontraksi, tekanan kembali ke tingkat sebelum persalinan. Nyeri, rasa takut dan kekhawatiran dapat semakin meningkatkan tekanan darah. Apabila seorang wanita merasa sangat takut dan khawatir, pertimbangkan kemungkinan bahwa rasa takutnya bukan karena preeklamsi menyebabkan peningkatan tekanan darah. Selama persalinan, metabolisme karbohidrat baik aerob maupun anaerob meningkat dengan kecepatan tetap. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh ansietas dan aktivitas otot rangka. Peningkatan aktivitas metabolik terlihat dari peningkatan suhu tubuh, denyut nadi, pernafasan, curah jantung, dan cairan yang hilang. Peningkatan curah jantung dan cairan yang hilang mempengaruhi fungsi ginjal dan perlu mendapat perhatian serta ditindaklanjuti guna mencegah terjadinya dehidrasi. Suhu sedikit meningkat selama persalinan, tertinggi selama dan segera setelah melahirkan. Peningkatan suhu tubuh yang normal ialah peningkatan suhu yang tidak lebih dari 0,5 sampai 1 derajat Celcius. Peningkatan suhu sedikit adalah normal. Namun, bila persalinan berlangsung lebih lama, peningkatan suhu dapat mengindikasi dehidrasi dan parameter lain harus dicek. Begitu pula pada kasus ketuban pecah dini. Peningkatan suhu dapat mengindikasi infeksi dan tidak dapat dianggap normal pada keadaan ini. Perubahan pada ginjal. Poliuria sering terjadi selama persalinan. Kondisi ini dapat diakibatkan peningkatan lebih lanjut curah jantung selama persalinan dan kemungkinan peningkatan laju filtrasi glomerulus dan aliran plasma ginjal. Kandung kemih harus sering dievaluasi selama 2 jam untuk mengetahui adanya distensi. Untuk mencegah yang pertama, obstruksi persalinan akibat kandung kemih yang penuh yang akan mencegah penurunan bagian presentasi janin. Dan yang kedua, trauma pada kandung kemih akibat penekanan yang lama yang akan menyebabkan hipotonia kandung kemih dan retensi urin selama period pasca partum awal. Yang ketujuh, perubahan pada saluran cerna. Selama motilitas dan absorpsi, lambung terhadap makanan padat jauh berkurang. Apabila kondisi ini diperburuk oleh penurunan lebih lanjut sekresi asam lambung persalinan, maka saluran cerna bekerja dengan lambat sehingga waktu pengosongan lambung menjadi lebih lama. Pernafasan. Sedikit peningkatan frekuensi pernapasan masih normal selama persalinan dan mencerminkan peningkatan metabolisme yang terjadi. Sulit untuk memperoleh temuan yang akurat dalam hal pernafasan karena frekuensi dan irama pernafasan dipengaruhi oleh rasa senang, nyeri, rasa takut, dan penggunaan teknik pernafasan. Amati pernafasan wanita, bantu ia mengendalikannya untuk menghindari hiperventilasi yang panjang yang ditandai oleh rasa kesemutan pada ekstremitas dan perasaan pusing. Denyut nadi atau frekuensi jantung. Frekuensi denyut nadi di antara kontraksi sedikit lebih tinggi dibanding selama periode menjelang persalinan. Hal ini mencerminkan peningkatan metabolisme yang terjadi. Penurunan denyut nadi yang mencolok selama puncak kontraksi uterus tidak akan terjadi jika wanita berada pada posisi miring, bukan terlentang. Sedikit peningkatan frekuensi nadi dianggap normal. Yang kedelapan, perubahan hematologi. Hemoglobin meningkat rata-rata 1,2 gm per 100 ml.
selama persalinan dan kembali ke kadar sebelum persalinan pada hari pertama pasca partum jika tidak ada kehilangan darah yang abnormal.